Ilmu ini adalah ilmu yang agung, menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar. Iman bisa bertambah, meningkatnya iman bertambah baiknya seseorang. Mutiara Hikmah. Kemudian beliau melanjutkan, fadzunub dararuha azim. Maka perbuatan dosa bahayanya sangat besar sekali. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, ada 50 pengaruh dosa dan juga maksiat, yang mana diantaranya adalah dosa dan maksiat sebagai sebab terhalangnya seorang mendapatkan ilmu. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah suatu ketika pernah mengeluh kepada gurunya, yaitu Al-Imam Waqi, karena buruknya hafalan beliau. Karena beliau merasa hafalannya kurang. Yang biasanya beliau mudah menghafal, tiba-tiba susah untuk menghafal. Maka guru beliau yaitu Waqi Ibn Jarrah rahimahullah menasihati beliau agar meninggalkan dosa dan maksiat. Karena ilmu itu tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam baitnya Imam Asy-Syafi'i dalam diwannya, syakautu ila Waqi su'a hifdhi wa arsyadani bitarkil ma'asi. Aku mendatangi atau mengeluh kepada guruku terkait buruknya hafalanku, maka beliau pun menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ini menunjukkan bahwasanya dosa itu memberikan dampak buruk kepada seorang hamba. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha untuk meninggalkan dosa dan maksiat, karena begitu besarnya dampak yang akan menimpa seorang hamba dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Dan juga kata Syekh di sini, wa ja'ala wa tanqisu halil imani ma'lum. Cuma diketahui bahwasanya perbuatan dosa dan maksiat dapat mengurangi keimanan seorang hamba. Maka semakin banyak seorang melakukan dosa dan maksiat, maka semakin menipis imannya, semakin berkurang imannya. Bahkan dikhawatirkan hilang imannya. Maka sepantasnya seorang hamba merasa takut tatkala dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Karena Nabi SAW mengibaratkan antara seorang mukmin yang taat dengan mukmin yang fajir. Kata Nabi SAW, al-mu'minu yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu ayyaqa alaih. Seorang mukmin itu, yaitu mukmin yang taat, dia melihat dosa-dosanya seakan-akan dia duduk ka'annahu qa'idun tahta jabal, di bawah gunung. Ya khafu ayyaqa alaih. Dia takut tertimpa gunung tersebut. Intinya seorang mukmin sangatlah takut tatkala dia berbuat dosa atau terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Sebagaimana takutnya seorang yang berada di lereng gunung. Dia takut tertimpa gunung. Adapun orang yang fajir atau mukmin yang fajir, kata Nabi SAW, wa innal fajir, itu mukmin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yara dunubahu kadubabin marra
ala anfihi faqala bihi hakada. Adapun orang yang fajir, seorang mukmin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berbuat maksiat, dia melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Kemudian dia mengusirnya dengan tangannya, dengan tangannya. Artinya dia menganggap remeh dosa yang dia lakukan. Berbeda dengan orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang senantiasa takut, senantiasa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa maupun maksiat, sebagaimana takutnya seorang yang berada di bawah lereng gunung, dia takut tertimpa gunung. Ini perbandingan atau gambaran orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala.